Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ardawati, NIM 2105040016. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas konten digital mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang diberikan oleh Bapak Irwandi Syahputra SH.MH. Dan materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai Mahkamah Pidana Internasional. Sejarah terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyadari perlunya untuk mendirikan suatu pengadilan internasional untuk menuntut kejahatan-kejahatan seperti permusnahan secara teratur terhadap suatu kelompok, genosida atau genosida. Dalam resolusi 260 pada tahun 1948, Majelis Umum PBB menyatakan sebagai berikut: recognizing that all periods of historic genocide has implicated great losses on humanity and being convinced that in order to liberate mankind from such an odious scourge, international cooperation is required. Setelah itu, suatu komite persiapan telah memulai kerjaannya, yang dimulai pada awal 1999 untuk mempersiapkan usul-usulan yang berkaitan dengan persiapan praktis yang berkaitan dengan akan dimulai berlakunya statuta. Ketika telah 60 negara meratifikasinya dan untuk pendirian mahkamah tersebut, suatu komisi mulai membahas materi-materi yang berkaitan dengan unsur-unsur kejahatan, aturan-aturan kejahatan, aturan prosedur, dan pembuktian. Sekitar 50 tahun setelah keluarnya resolusi tersebut, pada bulan Juli 1998 di Roma, Italia, konferensi diplomatis mengesahkan Statuta Roma dengan ICC, Statuta Roma dengan suara sebanyak 120 setuju dan hanya 7 yang tidak setuju, 21 abstain. Statuta Roma menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan, cara kerja pengadilan, dan negara-negara mana saja yang dapat bekerja sama dengan ICC. Ratifikasi ke-60 yang diperlukan untuk membentuk ICC telah dilakukan pada tanggal 11 April 2002 dan statuta mulai dilaksanakannya yuridiksinya pada tanggal 1 Juli 2002. Pada bulan Februari 2003, 18 hakim ICC pertama kali diangkat dan jaksa penuntut pertama dipilih pada bulan April 2003. Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga parlemen yang memiliki kekuatan yang memberlakukan yuridikasinya terhadap pelaku tindak pidana internasional yang paling serius sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Adapun tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diantaranya meningkatkan keadilan distributif, memfasilitasi aksi dari korban, pencatatan sejarah, pemaksaan, pentaatan nilai-nilai internasional, memperkuat resistensi individual, pendidikan untuk generasi sekarang dan di masa yang akan datang, dan untuk mencegah penindasan keberlanjutan atas hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Mahkamah Pidana Internasional harus melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip predictability, konsistensi, dan keterbukaan secara kejujuran. Dalam kurun waktu 50 tahun, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat adanya perkembangan kebutuhan untuk mengendalikan kejahatan internasional dengan membentuk 4 pengadilan ad hoc dan 5 komisi penyidik. Adapun 4 pengadilan ad hoc yang dibentuk oleh Mahkamah Pidana Internasional diantaranya: pertama, Mahkamah Militer Internasional, The International Military Tribunal, dengan tempat kedudukan di Nuremberg, 1945. Yang kedua, Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh, The International Military Tribunal for the Far East, dengan tempat kedudukan di Tokyo, 1946. Ketiga, Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk bekas jajahan Yugoslavia, The International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia dengan tempat kedudukan di Hague 1996. Dan yang terakhir, Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda, The International Criminal Tribunal for Rwanda 1998 dengan tempat kedudukan di Arusha. Kemudian 5 komisi penyidik internasional yang telah dibentuk. Yang pertama diantaranya komisi yang bertanggung jawab atas bencana perang dan penjatuhan pidana penyidikan selama Perang Dunia Pertama pada tahun 1919. Kedua, Komisi Kejahatan Perang PBB 1943 yang menyidik kejahatan perang Jerman selama Perang Dunia II. Ketiga, Komisi Timur Jauh 1946 yang menyidik penjahat perang Jepang selama Perang Dunia III pada Perang Dunia II. Yang keempat, komisi ahli yang dibentuk sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 780 untuk menyidik pelanggaran atas hukum humanitar nasional di bekas jajahan Yugoslavia. Dan yang terakhir, komisi ahli independen yang dibentuk sesuai dengan resolusi dengan keamanan 935 Komisi Rwanda untuk penyidik pelanggaran-pelanggaran selama perang sipil di Rwanda. Fungsi Mahkamah Pidana Internasional. Tujuan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional adalah menyelidiki dan mengadili para penjahat perang. Kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diantaranya yang pertama kejahatan perang, yang termasuk penyiksaan, mutilasi, hukuman fisik, penyanderaan, dan tindakan terorisme. Kategori ini mencakup pelanggaran martabat manusia seperti pemerkosaan dan pelacuran paksa, serta penjarahan dan eksekusi tanpa pengadilan. Yang kedua, genosida. Genosida ini termasuk semua tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, atau agama. Dan yang terakhir, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil manapun serta pembunuhan, deportasi, penyiksaan, dan pemerkosaan. Mahkamah Pidana Internasional mengadili para pelaku bahkan jika kejahatan itu dilakukan pada masa perang. Wewenang Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang mengadili suatu kasus jika negara tempat pelanggaran itu dilakukan adalah pihak dari Statuta Roma atau negara asal pelaku adalah pihak dalam Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menjalankan yurisdiksinya jika pengadilan internasional tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.